Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Pak. Baik, hari ini kita bahas materi minggu lalu kita push ya. Dari hasil yang saya lihat ternyata banyak yang tidak belajar, tidak membaca, sehingga banyak yang keliru. Dan sebenarnya sudah ada kuncinya di YouTube. Kuncinya sudah ada 1 tahun yang lalu. Tidak dilihat, sehingga ya double, salahnya itu double banyak. Ya tidak belajar, ya tidak melihat kuncinya, sehingga ya perlu saya sampaikan lagi ya supaya kita belajar itu ada hasilnya gitu ya. Kita kan mahasiswa ya, cara belajar kita itu juga sekarang berbeda dengan cara kita belajar tahun-tahun sebelum COVID ya. Apalagi memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu sudah diramal oleh para ahli ya, para pakar, adanya disrupsi ya. Disrupsi itu pergeseran pola hidup ya, gaya hidup, budaya dan sebagainya yang tahun ini sudah mulai masuk transisi. Jadi dalam satu dekade 10 tahun ini memang sudah masuk transisi ya, menuju ke serba online. Oleh karena itu cara kita belajar juga harus berbeda sebenarnya. Dan COVID ini atau namanya wabah penyakit ini seperti seolah mempertegas manusia itu segera berubah. Termasuk cara kita belajar gitu ya. Cara kita mengajar juga diramalkan di beberapa waktu ke depan ini ruang kelas itu akan berkurang ya, sampai seperti saat ini ya. Saya sekarang ini ada di kelas ya. Di kelas kosong, semuanya pada daring, tapi saya nggak tahu apakah Anda itu memperhatikan atau tidak, saya kurang tahu. Jelas saya hanya menyampaikan, kemudian saya melakukan evaluasi dan ternyata hasilnya memang di luar dugaan. Tapi sebenarnya enggak, sudah diduga ya, sudah diduga. Jadi cara kita itu belajar harus diubah ya, harus diubah. Baik ya, ini kita bahas materi kuis kemarin tuh, kita belajar analisis dan desain dengan pemodelan data. Kasusnya adalah sistem informasi rental mobil ya. Kita kemarin tuh diberi soal ini, membuat sistem informasi penyewaan mobil online, kendaraan online. Ada 3 permintaan yang harus disediakan oleh sistem informasi yang akan kita buat. 3 ini sederhana aja sebelumnya, yaitu sistem harus menerima pendaftaran pelanggan. Jadi pelanggan nanti cukup mengisi data identitas dirinya ya, upload KTP, upload SIM, kemudian dicocokkan dengan sistem yang ada di tempat kita, apakah SIM-nya itu oke, itu nanti ke depan. Ini tinggal upload aja. Kemudian sistem harus mampu mengelola data mobil rental. Jadi ada mobil rental, ada pelanggan. Ya, pelanggan. Kemudian sistem harus mengelola penyewaan mobil. Jadi mobil rental disewa pelanggan. Sudah. Ini kalau kita sudah bisa menangkapnya, maka ini adalah entitas ya, ini entitas. Kalau ini
Ini bukan entitas, ini relasi dari data mobil dan pelanggan. Gitu, harusnya gitu ya. Kalau Anda tambahkan lagi Pak, tempatnya, rentalnya, bisa juga kita tambahkan di sini rentalnya. Tapi kalau Anda minimal aja sudah menyebutkan ini dan ini, sudah betul, sudah. Dan ini relasinya. Tapi kalau banyak entitas yang Anda sebutkan, malah tambah salah gitu ya. Salahnya gimana ya? Karena ada yang harusnya bukan entitas, ini ya, seperti ini ya. Mengelola penyewaan mobil, penyewa mobil ini bukan entitas, Anda sebut sebagai entitas, itu sudah keliru. Waktu sewa, denda ini jadi Anda jadikan entitas juga keliru sudah. Artinya apa? Kenapa? Ini karena Anda tidak memahami mana entitas, mana relasi. Ini tidak diikuti kuliah kemarin. Jadi itu ya. Jadi dilihat lagi materi kuliah yang di video itu ya disampaikan. Kemudian hasil observasi ini kalau di tempat SMK itu biasanya adalah prosedur ya, disebutkan prosedur. Prosedurnya adalah begini. Kalau di SMK memang lain ya, kadang kita sudah mendapatkan soal gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi ini Anda harus membuat soal sendiri. Membuat soal sendiri itu dengan cara melakukan observasi, melihat sendiri kondisi di lapangan. Nah ini biasanya gitu. Oleh karena itu saya tulis ini observasi. Ya, hasil pengamatan di lapangan, prosesnya adalah seperti demikian. Dari proses ini kemudian Anda alihkan menjadi digital. Ya. Prosesnya kurang lebih pelanggan boleh menyewa mobil dan sebagainya. Ini sebenarnya sama seperti materi kuliah waktu membahas peminjaman buku ya, peminjaman buku perpustakaan. Bedanya di sini adalah peminjaman mobil kendaraan. Bedanya itu aja sebenarnya. Pinjam mobil ada prosedurnya sendiri karena badannya besar gitu misalnya. Tapi pada intinya sama ya. Lebih sama. Pinjam buku ya jadi anggota juga dan seterusnya ya. Jadi ini observasi hasilnya demikian. Kemudian ini yang mungkin saya tidak sebutkan ke Anda. Jadi ada asumsi-asumsi waktu Anda mengerjakan itu melihat hasil observasi ini ya. Anda harus perkirakan itu bisa diselesaikan dengan waktu yang tersedia atau tidak gitu ya. Karena waktu disediakan untuk ujian itu pendek, 1,5 jam, 2 jam. Nanti ke UAS itu lebih pendek lagi, 1,5 jam ya, karena 3 SKS. Oleh karena itu, Anda harus ada asumsi-asumsi. Asumsi itu untuk memperkirakan berapa lama Anda mengerjakan ini gitu loh ya. Jangan sampai kelamaan. Kalau kelamaan malah waktunya ya selesai Anda mengerjakan. Oleh karena itu Anda asumsikan misalnya data observasi dianggap sudah sesuai dengan permintaan pemakai. Anda nggak perlu nambah-nambah lagi, nggak ada perubahan fungsi. Misalnya yang diminta adalah 3 fungsi ini saja, maka ya sudah itu aja ikuti gitu loh. Jangan tambahi lagi. Kalau Anda tambahi lagi Anda malah jadi berat. Anda malah banyak kerjaan. Anda malah tidak menyelesaikan yang ditanyakan. Seperti apakah pilihan mobil disewa bersama sopir atau lepas kunci, ini sudah, ini nggak usah dibahas gitu ya. Waduh, nanti nanya-nanya Pak Subur di SMS, Pak ini apakah dia, waduh, sudah soalnya seperti itu, kerjakan sebisamu, waktunya sekian gitu ya. Bisa ditangkap ya. Dari sistem fungsional seperti apakah berbasis web, apakah harus aplikasi mobile. Kalau kita ngerancang analisis itu mau bikin basis web, mau aplikasi mobile, sama aja ya. Kita temukan di sini adalah basis datanya, gitu ya. Jadi di sini kita ambil basis datanya seperti apa, gitu ya. Ini ya.
Nah, ini paling gampang adalah yang berbasis web. Ya, kita anggap misalnya berbasis web. Jadi hal-hal yang non-fungsional itu kita, kita abaikan dulu gitu ya. Kita abaikan dulu. Jadi saya lihat hasil kerjaan Anda ya banyak yang kebanyakan gitu ya. Yang nggak ditanyakan malah Anda tambahkan di situ ya. Ya, itu dah. Nah, pertanyaannya juga masih 4 ini ya. Nanti kalau UAS pertanyaannya bisa banyak ini ya. Temukan kira-kira ada berapa entitas gitu ya. Caranya menentukan entitas ada yang nggak tahu ya. Berarti ini nggak ikuti kuliah, cuma absen doang. Nanti kita lihat ini ya, hasil belajarmu. Sebutkan entitas-entitasmu ini. Mudah ini menentukan entitas. Kemudian tetapkan kebutuhan fungsional dan fungsional. Kebutuhan fungsionalnya saja ini gak ditanyain non fungsional. Fungsionalnya itu apa aja sih? Kira-kira persyaratan fungsional yang dibutuhkan apa aja sih? Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini kembali ke sini kita lihat di sini ini fungsionalnya harusnya kurang lebih ini ada user pelanggan, berarti ada user petugas misalnya. Tugas ini yang mengelola ini. Pelanggan kan dia harus mendaftar sendiri kan ya. Mendaftar sendiri dia biasanya diberi akun dia. Berarti ada user, ada petugas ya, petugas. Nah, berarti kita bikin 2 di sini ya, versi pelanggan, yang satu versi petugas, operator gitu ya. Kemudian rancanglah konteks diagram dengan mengacu pada nomor 1 dan 2. Nah, kalau dan fungsionalnya ya berarti konteks diagramnya 1 saja, nggak usah 2, nggak usah berdasarkan pelanggan dan ini apa namanya petugas, 1 aja. Tapi yang 2 itu hanya ini yang 2 ini. Versi data flow kan beda ya, karena aliran dari pelanggan menuju ke sistem dan disimpan ke dalam table store itu alurnya berbeda dengan petugas. Petugas mungkin alurnya agak ada khusus-khusus gitu ya, hal-hal khusus. Misalnya levelnya harus ada apa namanya levelnya ini ya level pengguna dengan level admin misalnya berbeda. Nah, itu bisa Anda buat beda. Nanti kita bahas ya jawabnya. Baik, yang kita bahas ini adalah ini ya, individu misalnya individu. Nah, ini menentukan entitas ya, sorry ya. Menentukan entitas itu ada 5 ciri. Ya, kalau menentukan entitas itu ada 5 ciri. Kita tulis saja di sini itu cirinya apa aja. Individu, lokasi, objek, benda, peristiwa, konsep, sistem misalnya. Sebenarnya bisa Anda isi semuanya ini, tapi kita ingat ya tadi asumsi tadi kita punya waktu mengerjakan soal. Sama ketika Anda nanti kerja di kontraktor, developer, mengembangkan sistem gitu ya. Anda punya waktu yang harus Anda nggak boleh telat gitu ya. Itu di kontraktor malah ada apa namanya tekanan dari pemilik proyek ya. Tekanan itu Anda harus mengerjakan harus selesai tanggal sekian gitu ya. Harus selesai tanggal sekian, makanya kita sering melihat ya orang tua kita kalau kerja di kontraktor itu harus lembur gitu ya. Itu kurang lebih gitu ya. Nah, individu itu apa saja? Berarti ini ya pelanggan, tugas rental misalnya. Kita identifikasi dari mana ini? Identifikasinya dari sini ya. Ini dari sini. Pelanggan ini kita identifikasi. Baris-baris di sini Anda catat ya. Pelanggan ini berarti ini adalah entitas eksternal. Terus rental mencatat nama pelanggan rental. Berarti siapa yang mencatat? Petugas rental. Oke deh, masukkan aja rentalnya juga gitu ya. Coba kita harus masukkan sesuai dengan cirinya ya. Pelanggan, petugas rental, kemudian lokasi tempat berarti rental mobil, objeknya benda. Jadi pelanggan meminjam mobil.
Peristiwa kita abaikan dulu peristiwanya. Peristiwanya apa? Peristiwa itu kejadian sebenarnya ya, penyewaan, tapi dia harus berdiri sendiri ya. Tapi kan penyewaan di sini adalah hasil dari relasi mobil dan pelanggan. Mobil disewa pelanggan, pelanggan menyewa mobil. Peristiwa juga sebenarnya peristiwa juga, Pak, bukan iya ya. Kenapa? Karena dia relasi nyewa di sini. Jadi peristiwa di sini nggak berdiri sendiri, penyewanya itu nggak berdiri sendiri. Ya. Peristiwa itu biasanya diawali awalan P dan akhiran A, an, ya. Persewaan, penyewaan, nggak bisa. Kemudian apa lagi? Perkelahian, pendidikan, perkuliahan, dan sebagainya. Asalkan semuanya berdiri sendiri ya. Kemudian konsep itu seperti KTP, KTP-nya ini masuk enggak di sini. KTP kan jadi syarat dia di sini ya. Dia enggak berdiri sendiri juga, jadi syarat ya, jadi fill di sini. Fill-nya siapa? Pelanggan. Enggak perlu ditulis di sini kalau sudah enggak berdiri sendiri, kecuali kalau dia berdiri sendiri gitu ya. Berdiri sendiri baru Anda tulis KTP di sini. Nah, itu cukup ini ya, berarti kita identifikasi ada 1, 2, 3, 4 entitas. Kemudian fungsional requirement, nah ini biasanya fungsi-fungsi yang harus disediakan di sistem, misalnya menu-menu input, menu proses, menu output. Ya, menu input itu biasanya menu-menu yang untuk mengelola, ya, mengelola apa namanya, masukkan input-input, misalnya input profil perusahaan, tentang dari mana ini, dari sini ya, perusahaan rentalnya. Nah, ini jadi setiap entitas ini bisa Anda masukkan datanya di sini. Nah, ini kita 4 nih. Put. Nah, kemudian proses itu transaksi ya, transaksi antar entitas ini ya. Profil perusahaan dengan petugas apa? Petugas dengan profil perusahaan apa hubungannya? Ya, petugas bekerja di sini kan ya. Tugas mengelola mobil, tugas mengelola pelanggan, seterusnya. Ini ada relasinya, ada hubungannya. Kita seminim mungkin misalnya gitu. Prosesnya misalnya petugas bekerja ini ya, mengelola kepemilikan mobil, petugas mengelola penyewaan mobil, transaksi ya, penyewaan. Berarti ini mobil dengan pelanggan, ada penyewa. Jadi ini adalah relasinya ya. Mengelola denda. Nah, denda ini kalau ada keterlambatan, ini saya tandai merah ini misalnya kalau Anda tambahkan di sini boleh, kalau tidak pun nggak apa-apa. Ini karena kita ingat ya waktu sekali lagi waktu, jangan sampai Anda telat gitu ya. Meskipun demikian saya beri kesempatan Anda waktu itu ya, boleh telat ya. Tapi untuk UAS nggak ada toleransi untuk telat ya, hati-hati ya. Jadi kalau kuis ini jangan dibiasakan telat gitu ya. Kemudian output itu laporan ya, print out ya, hasil dari semuanya ini biasanya. Jika bisa kita tulis misalnya laporan rental harian, mingguan dan sebagainya. Ini untuk petugas rental, ini admin gitu ya, admin. Nah, kurang lebih itu ya, bisa kita lihat. Nanti ada lagi fungsional requirement untuk pelanggan. Nah, pelanggan ini kan harus mengikuti prosedurnya kan beda dengan petugas rental. Jadi kalau pelanggan itu apa yang dimasukkan di situ kan dia nggak bisa memasukkan petugas, dia hanya nyewa aja kan. Jadi dia hanya daftar, kemudian ngupload KTP, SIM, selesai, foto gitu ya. Kemudian melakukan proses penyewaan. Proses penyewaannya boleh Anda tulis di sini langkah-langkahnya. Yang pertama memilih mobil, berarti Anda harus tawarkan mobil-mobil di situ. Ya. Jadi kemudian memilih lama sewa. Lama sewanya berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau jam-jaman, terserah. Gitu ya. Kemudian memilih harga dari semuanya ini. Misalnya mobil disewa 1 hari, muncul harganya misalnya per hari berapa dan sebagainya. Lalu ada next berikutnya menyepakati perjanjian, misalnya mobilnya nggak boleh rusak, misalnya telah dikembalikan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian check out. Ini kan langkah-langkahnya.
langkah yang harus diikuti oleh pelanggan. Lalu output itu laporan harian, laporan sewa mobil, transaksi dan seterusnya. Ini ya, mudah kan ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk pelanggan, untuk pelanggan. Nah, konteks diagramnya sama yang tadi saya sebutkan ya. Berarti untuk pelanggan dengan operator sama aja. Kita identifikasi ada 4 tadi ya, pelanggan, mobil, tugas, dan rental mobil. Pertama individu tadi ya, pelanggan, petugas, ini individu. Kemudian rental mobil itu lokasi tempat ya, mobilnya adalah bendanya. Ini sistemnya ini level 0 ya. Ingat ya, diagram konteks itu adalah level 0 ya. Diagram konteks adalah level 0. Lalu masuk ke level 1 misalnya. Level 1 siapa usernya misalnya gitu ya. Kita level 1 misalnya user untuk petugas misalnya, kan beda-beda ya, beda-beda. Nah, biasanya kalau di petugas itu kita ketemu tabelnya ya. Jadi di sini dari proses ini semua ya level 1. Nah, level 1 kan dari ini ya, ini detailnya untuk level 1 apa? Nah, rental mobil ini entitas eksternalnya tadi ya, itu biasanya masuk ke proses ya. Prosesnya apa ini? Rental mobil, mengelola profil rental ya. Mengelola profil rentalnya ini kan profil rental kan ada kan ya. Nah, kalau kemudian kalau sudah diproses datanya oke, valid ya, disimpan ke dalam tabel database. Nah, tabelnya ketemu ini ya, tabelnya ketemu. Nanti di rental ini dihubungkan dengan petugas, ini petugas ya. Petugas kemudian mengelola bekerja, dia bekerja di bagian apa, dia bidang apa, di administrasi kah, atau di operator kah, atau di mana gitu, atau di sopir kah. Nah, ini tugas misalnya. Dia ada masa bekerja. Nah, ini tabel petugasnya sendiri ada ini. Jadi petugas bekerja di rental, ya rental dikerjain apa namanya, pekerjaannya adalah tugas ini misalnya. Jadi ini relasi itu biasanya bentuknya kata kerja ya, etimologinya itu. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya ada di ini ya, apa namanya, di YouTube ya, saya sudah lampirkan itu ya. Silahkan ditengok lagi ya. Punya terbatas ini. Nah, kemudian ini juga level 1 dan 2 pelanggan. Nah, kebetulan karena di bagian pelanggan itu ada level 2 ya. Level 2 itu gimana? Ya, biasanya di bagian ini ada proses ya. Misalnya proses menyewa mobil, ini kan ada langkah-langkahnya tadi kan. Langkah-langkahnya dari mana? Langkah-langkah yang dari sini menyewa mobil ini kan proses 2. Jadi ini proses 1, menyewa mobil, ada form gitu ya. Yang di dalamnya ada langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah ini bisa kita detailkan di sini. Ya, ini level 2. Level 1 ini level 2. Sebenarnya level 2-nya bisa kita pisah gitu ya. Level 2-nya bisa kita pisah. Tapi oke dah, kita jelaskan aja di sini gitu ya. Jadi level 1 proses 2.2 yang menyewa mobil ini kita detailkan. Misalnya level 2 memilih mobil, memilih harga, menyepakati perjanjian, ya, mengecek out. Nah, ini langkah-langkahnya ada kurang lebih 4 ini ya. Kita sederhanakan juga bisa ini di sini. Ini kan ada 5 ya. Lama sewa, harga. Misalnya lama sewanya dijadikan 1 juga. Boleh aja, silakan jadikan 1 di sini sewa. Jadi muncul harganya berapa, nah, proses, nah, itu yang lebih ya. Jadi yang kita sebut di sini alirannya adalah kolom-kolom nama datanya ya, datanya. Sebenarnya nggak begini ini ya. Ini saya detailkan ini supaya bisa dilihat aja. Yang mengalir ke sini itu adalah ID pelanggan misalnya gitu ya. ID pelanggan memilih mobil. Jadi di sini diambil lagi ID pelanggan dengan mobil, itu dia memilih harga. Harganya tiap-tiap mobil beda-beda sesuai dengan jenis mobilnya tadi ya. Nah, ada yang Suzuki, ada yang Avanza, ada yang macam-macam ya. Lalu disepakati harganya, checkout selesai. Nah, berarti ini simpan ke dalam tabel menyewa. Itu ya. Di top mobil
disewa pelanggan. Mobil disewa pelanggan. 3 tabel ini bisa kita lihat di sini banyak prosesnya ya. Berarti di sini banyak sekali nanti kolom-kolom. Nah, kolom-kolomnya ini ya. Ada yang foto diri, ada yang KTP masuk di sini. Berarti di kolom-kolomnya ada banyak teridentifikasi dari aliran-aliran data. Ingat ya, kita pakai DFD ya, data flow diagram. Berarti data yang mengalir ya. Data yang mengalir ke dalam luar masuk ya. Baik dari dan ke sistem ya. Ini kurang lebih untuk level 1 pengguna pelanggan. Nah, jawaban yang berikutnya ya sudah cukup ini ya sampai di sini. Nah, ini. Jadi ini kuncinya ya, kuncinya. Nah, nanti mari kita koreksi hasil kerjaan Anda. Ya, di sini masih ada 5 orang kuis. Layarnya masih tampil ya lisannya ya. Ya ini ya. Kita lihat kerjaan teman Anda. Ya. Pertama adalah 4 entitas ya, 4 entitas. Ini bukan entitas 2, ini sudah ini ya. Cuma ini aja. Oh ya minimal ya, oke deh. Minimal pelanggan dan petugas. Tapi tempatnya, lokasinya harusnya ada ya. Oh ini kok ditulis lagi ini. Tingkat gini ya. Ini berarti dia agak kuliah ini. Enggak belajar, kayak melihat. Langkah apa ini? Oke. Oh, nomor 4 gak ada. Paling enggak 1 sama 3 ini ya. Bener. Kurang lebih ya. Nilainya ada nilainya lah. Minimalis. Perlu belajar lagi Mas Bramantio. Video enggak dibaca videonya. Enggak ditonton. Ya saya kurang apa lagi gitu loh ya, habis ngajar materinya juga saya upload gitu kok gak ditonton, ya salahnya double itu ya, double banget kan. Nilai saya juga akan lebih apa namanya, lebih killer gitu ya. Nah ini betul, ini kurang lebih ini ya kayak gini ya, diidentifikasi individu, lokasi, benda, peristiwa, konsep, member. Boleh nggak? Boleh aja, tapi member itu hasil dari ini apa namanya, mana individu, pelanggannya malah nggak ada ini ya.
pelanggannya nggak ada ini. Harusnya ada pelanggan lah. Pelanggan dengan tempat rental itu hasilnya adalah ID card ya, member ID card. Jadi ini nggak boleh berdiri sendiri ya. Dia hasil dari relasi antara tempat rental ya dengan pelanggan. Mungkin ini pelanggan kali ya. Kemudian fungsional petugas rental. Nah, ini lumayan ini kayaknya udah mulai ngerti nih. Petugas mobil, oke deh. Berapa ini? Itu 2, 3, 4. 4 mestinya ya. Kurang 1 ini. Apa yang kurang 1? Yang kurang 1 mobil sudah ada tempat rental. Oh, tempat rentalnya nggak ada ya. Ya, untuk profilnya itu tempat rentalnya, alamat, identitasnya, terus kemudian nomor perusahaannya. Penting juga itu ya, diidentifikasi. Jadi buat laporan atau biar buat apa namanya bukti transaksi, ya itu ada labelnya biasanya adalah ini ya tempat rental, identitasnya itu, atau bikin surat apa kop surat itu, nah, itu juga isinya identitas rental. Transaksi peminjaman, pengembalian, denda, oke. Laporan report, oke ya. Ini juga ya. Oke, ini berarti udah membaca ini. Ini kurang lebih ini ya. Oke deh, belajar ini ya. Masnya. Member, mobil, tempat rental. Ya, lumayan lah ini ya. Tidak ada yang saling terhubung. Harusnya ada ini ya, relasinya. Jadi jangan lupa antar tabel ini juga nanti akan ada relasi ya. Relasinya itu kira-kira aja sendiri ya. Sehingga nanti bisa dibuat IRT nanti ya, terakhir. Jadi tangkap ya. Kurang lebih ini. Ya, ada nilainya lah. Nilainya tentu saja lebih baik daripada yang tadi ya. Kemudian kita lihat lagi, jangan sampai sama ya. Saya betul-betul koreksi, jangan sampai sama dan udah ini contekan. Oke, ini udah ditulis lagi ini. Ya, oke. Poin 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Oke deh. Kayaknya sama, tapi oke deh. Ini agak sama. Kemudian siapa lagi? Kita cek ya. Ini ada 6. Banyak betul. Pelanggan, pimpinan, masuk, tugas. Ada masuk kan? Ini kan rental mobil ya, jadi biasanya mobilnya sudah ada sudah ada stok tugasnya. Kecuali kalau mobilnya gonta-ganti dipasok terus gitu ya. Ini pemasok namanya buku. Pimpinan. Nggak ada lagi ini jawabannya. Kurang ini masnya. Nggak belajar. Nggak ditonton itu videonya, yes. Double banget itu kelirunya. Ya, saya rasa cukup ya, itu aja ya. Yang lain-lain silakan dicek sendiri ya. Saya rasa cukup dari kuliah ini. Barangkali ada yang ditanyakan Mas Mbak. Dingin. AC-nya. Ya, Mas, ada yang ditanyakan, Mas Mbak. Ya, ini saya pakai ini ya, Google Meet ya, Google Meet. Biasanya pakai Zoom ya. Di Zoom itu lumayan lah komputernya disesuaikan ya.
Saya pakai komputer kecil, jadi berat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya ini cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas dan itu sudah saya lampirkan jawabannya, kuncinya di Ya, Pak. Classroom. Silakan dicek lagi, dipelajari lagi. Pertama caranya menganalisis ini ya. Kemudian nanti kita lanjutkan pertemuan minggu depan itu menemukan ERD, menemukan ERD. Nah, ini penting ya. Jadi ERD itu jangan langsung jadi gambar coret-coretan. Ada caranya kita membuat ERD itu. Salah satunya adalah membuat analisis ini tadi sehingga ketemu tabel-tabelnya, kolom-kolomnya dan sebagainya ini. Jadi kita nggak sembarangan bikin ERD. Ya kalau terbiasa mungkin bikin aja sembarangan, tapi ya di dunia kerja nggak bisa seperti itu. Harus ada buktinya, harus ada bisa ditelusur gitu ya, diverifikasi, ya. Bisa dikonfirmasi juga. Jadi gitu, kita nggak menghayal gitu bikin ERD. Ada beberapa cara, salah satunya yang tadi pakai analisis desain, pakai DFD level itu. Kedua adalah pakai kamus data. Kamus data ini penting juga. Kamus data ini gimana caranya? Ya itu kita bahas lagi. Insya Allah kalau waktunya cukup. 3 minggu lagi kita waktunya habis ya. Jadi 2 minggu ya. Tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Itu habis waktunya sehingga kita persiapan untuk UAS ya. UAS kurang lebih, ya saya ingatkan kembali, UAS kurang lebih soalnya demikian ya. Tapi lebih kompleks lagi ya, terutama ada database-nya ya. Ada pelajari itu ya. Gambar musalah itu udah, berarti nggak belajar ini. Kamu harus ngulang aja ini. Jadi itu, kemudian waktu yang perlu Anda perhatikan, waktunya adalah pendek banget ya. Wah ini nggak masuk akal Pak, kemarin ada yang protes, nggak masuk akal Pak. Gimana nggak masuk akal? Kamu nggak belajar ya, jelas saja nggak masuk akal. Masuk akal ya kita kerjakan ini ya. Kalau kita sudah terbiasa latihan tuh enak ya, kita bisa mengerjakan cepat. Jadi waktu yang disediakan 1,5 jam itu cukup aja sebenarnya. Kemudian soalnya acak dan waktu yang sedia 1,5 jam itu Anda jangan telat ya. Kalau telat sudah kita nggak mau terima ya. Sistemnya juga nggak mau terima juga, saya juga nggak mau terima walaupun Anda nangis-nangis di WhatsApp misalnya, ya itu bagian dari ujian ya. Ujian, terimalah ujianmu itu sampai di situ. Oleh karena itu inilah kuliah kita ya secara online ya, kita harus perhatikan itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa sesi, kita selesaikan analisis desain kita, RPL ini, mata kuliah RPL. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.